sangat tidak efisien, data sulit dicari dan rawan terjadinya kesalahan. Memasuki tahun 1960-an, mulailah digunakan komputer untuk menyimpan data dengan model hierarki dan jaringan. Data sudah lebih terstruktur meski masih cukup rumit. Lompat ke tahun 1970-an, lahirlah model relasional. Data disusun dalam bentuk tabel yang lebih rapi dan mudah digunakan. Inilah fondasi dari sistem basis data yang kita gunakan sekarang. Tahun 1960-an ditandai dengan kemunculan software database seperti Oracle serta penggunaan bahasa SQL yang mulai dipakai luas di berbagai perusahaan. Dan dari tahun 1990-an hingga sekarang, seiring meledaknya internet dan big data, muncullah teknologi NoSQL yang digunakan oleh raksasa seperti Google, Amazon, dan Facebook untuk mengelola data dalam jumlah yang luar biasa besar. Slide selanjutnya kita membahas pengertian sistem basis data. Lalu apa sebenarnya sistem basis data itu? Sistem basis data adalah sebuah sistem yang mengelola kumpulan data yang saling berhubungan agar tersusun rapi dan mudah digunakan. Sistem ini terdiri dari 4 elemen utama: data itu sendiri, perangkat lunak atau DBMS, perangkat keras, dan yang terakhir serta penggunaannya. Selanjutnya, masuk di komponen dan model sistem basis data. Sebuah sistem basis data memiliki 5 komponen penting: perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur, dan pengguna. Selain itu, ada beberapa model yang digunakan dalam sistem basis data, yaitu model hierarki, model jaringan, model relasional yang paling umum digunakan saat ini, model berorientasi objek, dan model NoSQL untuk kebutuhan data yang lebih besar dan fleksibel. Selanjutnya kita masuk di fungsi DBMS. Sekarang kita bicara tentang DBMS atau Database Management System. DBMS berfungsi untuk mengatur dan mengelola data agar rapi, aman, dan mudah digunakan. Secara spesifik, DBMS membantu kita dalam menyimpan, mengubah, dan mengambil data, menjaga keakuratan data, mengatur hak akses pengguna, serta melakukan backup otomatis jika terjadinya masalah. Singkatnya, DBMS adalah otak dari sistem basis data. Selanjutnya, ancaman dan keamanan basis data. Di balik manfaatnya, sistem basis data juga menghadapi berbagai ancaman. Di antaranya adalah SQL injection, akses tidak sah, kebocoran data, dan serangan DOS yang bisa merusak atau mengganggu akses data. Untuk mengatasinya, diterapkan beberapa langkah keamanan seperti autentikasi, verifikasi identifikasi pengguna. Yang kedua ada otorisasi, mengatur hak akses. Yang ketiga ada enkripsi, mengamankan data agar tidak bisa dibaca pihak luar. Dan yang terakhir ada audit trail, mencatat semua aktivitas di sistem. Dengan langkah-langkah ini, data bisa tetap aman dan terkontrol. Slide selanjutnya yaitu keunggulan dan kelemahan. Seperti teknologi lainnya, sistem basis data juga memiliki keunggulan sekaligus kelemahan. Keunggulannya, data menjadi lebih rapi, tidak ada duplikasi, hemat ruang penyimpanan, serta bisa diakses oleh banyak pengguna, serta bersamaan dengan keamanan yang terjamin. Kelemahannya, biaya pengadaan sistem ini bisa sangat mahal karena membutuhkan perangkat yang canggih dan tenaga ahli. Selain itu, sistemnya cukup kompleks untuk dikelola. Slide selanjutnya kita membahas penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini bagian yang paling menarik, di mana saja sistem basis data ini diterapkan. Ternyata hampir di semua sektor di kehidupan kita, di antaranya yaitu perbankan dan keuangan, untuk menyimpan data nasabah dan transaksi, kesehatan dan rumah sakit, mengelola rekam medis, pendidikan, data siswa, nilai, hingga sistem informasi akademik. E-commerce, mengelola produk, pesanan, dan pelanggan. Terus ada transportasi untuk pemesanan tiket dan jadwal. Pemerintahan itu digunakan untuk sebagai data kependudukan dan layanan publik. Media sosial untuk menyimpan miliaran postingan dan data pengguna. Terus ada manufaktur dan logistik, itu untuk memantau stok
dan distribusi barang. Jadi, tanpa sistem basis data, layanan digital yang kita nikmati sehari-hari tidak akan bisa berjalan. Dan yang terakhir itu ada kesimpulan dan saran. Dari pembahasan tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa sistem basis data adalah fondasi utama dari layanan digital modern. Penggunaan model data yang tepat dan bahasa SQL sangat krusial di berbagai sektor untuk menjaga akurasi dan kemudahan akses informasi. Adapun beberapa saran yang kita bisa ambil. Bagi mahasiswa, perbanyak praktek langsung agar lebih mahir bagi organisasi atau perusahaan. Analisis kebutuhan dan anggaran secara matang sebelum memilih sistem. Dan yang terpenting, selalu utamakan keamanan dan melalui enkripsi atau backup. Kembangkan keahlian di bidang AI dan cloud serta patuhi regulasi perlindungan data pribadi yang berlaku. Penutup, sekian video kali ini. Semoga materi tentang sistem basis data ini bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.